Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Setelah pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemenang pemilu bukan berarti mengambil semuanya. Dalam konferensinya, Airlangga bahkan meminta agar demokrasi di Indonesia tidak seperti di Amerika yang menggunakan prinsip the winner take it all. Dilansir dari tribunnews.com, ia menegaskan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memenangkan pemilu, maka harus sama-sama membangun negeri. Airlangga juga menegaskan jika kontestasi pemilu 2024 harus dihadapi dengan kebahagiaan bukan ketegangan. Ia pun mengajak pentingnya komunikasi lintas partai politik atau parpol, baik sesama koalisi maupun di luar koalisi. Sebagai informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Pertemuan keduanya didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY mengatakan dalam pertemuan tersebut, SBY dan Airlangga membicarakan isu-isu ekonomi, politik, hingga demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran. Tak hanya itu, AHY juga menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dengan diutak-atiknya sistem pemilu. Terlebih, dia menjelaskan hingga saat ini belum jelas apakah Indonesia di pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional, terbuka, atau tertutup. Karenanya, AHY mengajak masyarakat agar mengawal demokrasi di Indonesia agar hak rakyat tidak dirampas. Diketahui sebelumnya dalam kunjungan ke kediaman SBY, Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Partai Golkar dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto. Sementara SBY didampingi AHY, Sekjen Teguh Rifki Harsyah, Waketum Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, dan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!